Tujuan pembelajaran gerak harmonik sederhana ini adalah satu, menganalisa gerak harmonik pada pegas, dan yang kedua adalah menganalisa gerak harmonik pada bandul. Sebelum kita mempelajari tentang gerak harmonik sederhana, kita definisikan dulu tentang gerak harmonik secara umum. Gerak harmonik merupakan gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Gerak harmonik ini disebabkan oleh gaya pemulih. Apa itu gaya pemulih? Gaya pemulih adalah gaya yang besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawanan arah dengan simpangan atau posisi. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan tentang gerak harmonik sederhana yang merupakan bagian dari gerak harmonik. Gerak harmonik sederhana atau sering disingkat dengan GHS adalah gerak periodik di sekitar titik keseimbangan dengan lintasan yang ditempuh selalu sama atau tetap. GHS mempunyai persamaan gerak dalam bentuk sinusoidal dan digunakan untuk menganalisis suatu gerak periodik tertentu. Contoh gerak harmonik sederhana adalah osilasi pegas dan bandul sederhana. Oleh karena itu, pada bab ini kita hanya memfokuskan menganalisis gerak harmonik sederhana pada osilasi pegas dan bandul sederhana. Berikut ini bisa kita lihat contoh dari gerak harmonik sederhana pada alat di samping. Seperti kalian lihat di kertas putih, ini ada suatu pegas yang sedang bergerak, di mana pada benda yang terkait pada pegas ini ditempelkan pulpen yang ini berwarna hitam. Kemudian pegas itu berosilasi. Di samping pegas ini ada kertas yang bergerak. Itu dikatakan ada di dalam gambar motion of paper, itu yang arah geraknya pada tanda panah merah. Nah, kalau pegas diayunkan dan kertas itu berputar ke arah tanda panah merah, maka pola yang dibentuk adalah sinusoidal. Berikut ini akan kita lihat lebih detail contoh gerak harmonik sederhana. Gambar bagian atas itu adalah bandul, sedangkan gambar bagian bawah merupakan pegas. Kalau kita lihat gambar paling atas, itu bandul yang sedang berosilasi atau bergerak ke kanan dan ke kiri, sementara pegas yang gambar bawah bergerak ke atas dan ke bawah. Kalau kita mencermati lagi tentang definisi dari gerak harmonik sederhana seperti kita cantumkan pada slide terdahulu, bahwa gerak harmonik sederhana adalah gerak periodik di sekitar titik kesetimbangan dengan lintasan yang ditempuh selalu sama atau tetap. Sekarang coba diperhatikan bandul pada gambar atas. Kita lihat bandul itu bergerak ke kiri, ke kanan, selalu melewati garis vertikal yang berwarna coklat. Jadi pada garis vertikal berwarna coklat ini ada satu titik tertentu yang dinamakan titik kesetimbangan. Sehingga kalau kita lihat geraknya bandul ke kiri dan ke kanan itu selalu melewati titik kesetimbangan. Sehingga ini adalah salah satu contoh gerak harmonik sederhana. Demikian juga dengan gambar yang bawah, pegas itu bergerak naik turun. Kalau kita lihat di sana ada garis horizontal berwarna coklat
Dan pegas ini selalu berosilasi naik turun melewati atau melintasi garis horizontal. Dan titik pada garis horizontal itu adalah titik kesetimbangan. Sehingga gerakan pegas ini juga bisa termasuk dalam contoh gerak harmonis sederhana. Sekarang mari kita lihat gambar yang sebelah kanan. Tadi juga kita sudah definisikan bahwa gerak harmonik sederhana mempunyai persamaan gerak dalam bentuk sinusoidal. Jadi kalau kita rekam gerakan bandul ke kiri dan ke kanan atau pegas ke atas dan ke bawah, akan menghasilkan grafik yang sebelah kanan ini. Lintasannya berupa sinusoidal. Akan kita lanjutkan seperti pembelajaran gerak secara umum. Pasti saja ada yang namanya istilah posisi atau kedudukan, kemudian kecepatan dan percepatan. Begitu juga dengan gerak harmonik sederhana. Tentunya karena dia kata-kata gerak harmonik sederhana, ada kata-kata gerak, maka kita juga akan mengenal komponen gerak seperti posisi atau kedudukan, kecepatan, dan percepatan dari gerak harmonik sederhana. Yang pertama yang akan kita bicarakan adalah posisi kedudukan pada gerak harmonik sederhana yang lebih dikenal dengan kata-kata simpangan gerak harmonik sederhana. Coba kalian perhatikan pada gambar berikut. Di sebelah kiri itu adalah bandul yang sedang berosilasi ke kanan dan ke kiri. Gambar yang samping adalah rekaman dari gerak harmonik sederhana. Kalau dicermati lagi, ada garis vertikal, kemudian ada disimbolkan dengan Y, maka itu adalah simpangan. Jadi simpangan dalam gerak harmonik sederhana biasa disimbolkan dengan Y. Apa itu Y? Kalau kita lihat gambar ini, ada garis horizontal coklat, itu adalah garis di mana titik-titik kesetimbangan terdapat. Sedangkan garis ke arah vertikal Y itu adalah simpangannya. Jadi simpangan itu adalah kedudukan titik-titik pada gerak harmonik sederhana dari titik kesetimbangannya. Ini salah satu contohnya adalah Y. Nah, jarak terjauh dari titik kesetimbangan itu dinamakan amplitudo. Ada gambar di sana tercetak A besar gitu ya. Sekarang kalau kita lihat lebih detail lagi tentang gerak harmonik sederhana, kalau kita lihat gambar sebelah kiri, ada titik A, B, C, D, E, F, G. Jadi titik D itu adalah titik kesetimbangan. Nah, sehingga kalau kita ambil gambar sebelah kanan, lihat posisi titik D itu semuanya berada di titik coklat. Berarti titik D itu adalah titik kesetimbangan. Nah, jarak dari titik D ke atas ke titik A, ke titik B, ke titik C, dan seterusnya merupakan simpangan dari gerak harmonik sederhana. Jadi simpangan dari gerak harmonik sederhana itu berubah-ubah. Misalkan dari D ke C itu simpangan, dari D ke B simpangan, dari D ke A simpangan, dari D ke E simpangan, dari D ke F simpangan, dari D ke G adalah simpangan. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, ada A selalu dia pada posisi atas. Posisi atas itu adalah jarak terjauh dari titik kesetimbangan yang sering disebut dengan amplitudo. Begitu juga yang G tapi arahnya negatif ya. G itu juga titik terjauh dari titik D atau dari titik kesetimbangan, itu dinamakan juga minus amplitudo. Untuk menghitung simpangan gerak harmonik sederhana, kita bisa menggunakan persamaan
sebagai berikut, yaitu Y dalam kurung T, maksudnya Y dalam fungsi T sama dengan A sinus omega T plus theta 0. Di mana Y itu adalah simpangan. Bisa satuannya dalam meter, A amplitudo, satuannya juga dalam meter, omega itu adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. Mungkin kalian masih ingat kecepatan sudut dikenal pada saat kalian sedang belajar gerak melingkar. Kecepatan sudut juga bisa didivisikan sebagai 2πf, sehingga F-nya adalah frekuensi dalam Hertz, dan T yang ada di persamaan itu sama dengan waktu tempuh dalam sekon, dan theta 0 adalah sudut fase awal. Jika pada saat awal benda pada posisi theta 0 sama dengan 0, maka persamaan simpangan GHS dapat dituliskan sebagai YT sama dengan A sin omega T. Berikutnya, kita akan membicarakan komponen kedua dari gerak harmonik sederhana, yaitu kecepatan gerak harmonik sederhana. Mari kita lihat gambar sebelah kiri. Itu adalah benda yang sedang berosilasi ke kanan ke kiri, atau benda yang sedang melakukan gerak harmonik sederhana. Sementara gambar sebelah kanan itu adalah grafik antara kecepatan dan waktu. Kalau kita lihat pada sumbu vertikalnya kecepatan, pada sumbu horizontalnya adalah waktu. Kalau kita cermati dari gambar ini, ternyata grafik antara kecepatan terhadap waktu untuk gerak harmonik sederhana juga berupa sinusoidal. Mari kita cermati kecepatan gerak harmonik sederhana dengan memperhatikan gambar di sebelah kiri, di mana gambar sebelah kiri pernah kita tayangkan tadi untuk melihat simpangan gerak harmonik sederhana. Sementara yang grafik sebelah kanan adalah grafik kecepatan gerak harmonik sederhana terhadap waktu. Kalau kita perhatikan, plot titik-titik yang ada di bandul itu kita plotkan di grafik sebelah kanan. Kalau kita lihat, D itu menempati titik puncak. Artinya, pada titik D itu kecepatan gerak harmonik sederhana itu mencapai maksimum. Artinya, kecepatan gerak harmonik sederhana itu mencapai maksimum pada titik kesetimbangan. Sementara pada A, kalau kita lihat, A itu kecepatannya semuanya 0. Berarti dapat kita katakan bahwa pada saat simpangan terjauh, kecepatan gerak harmonik sederhana sama dengan 0. Untuk bisa menghitung kecepatan gerak harmonik sederhana, kita bisa menggunakan persamaan kecepatan yang diturunkan dari persamaan simpangan. Untuk penjelasannya kita lihat persamaan berikut. P itu adalah dy per dt atau diferensial dari simpangan terhadap waktu. Kemudian d per dt, y-nya kita ganti dengan A sin omega t plus theta 0. Sehingga dengan persamaan matematika, turunan dari A sin omega t plus theta 0, kita dapatkan persamaan kecepatan gerak harmonik sederhana sama dengan A omega cosinus omega t plus theta 0, di mana V itu adalah kecepatan, A adalah amplitudo, omega adalah kecepatan sudut, T adalah waktu, dan theta 0 adalah sudut fase awal.
kita bisa menentukan formula juga kapan kecepatan gerak harmonik sederhana mencapai maksimum. Tadi sudah kita jelaskan bahwa kecepatan gerak harmonik mencapai maksimum itu pada saat berada di titik kesetimbangan. Nah, kalau kita perhatikan persamaan kecepatan P sama dengan A omega kosinus omega T plus theta 0, maka persamaan kecepatan itu bergantung kepada nilai kosinusnya omega T plus theta 0. Maka kecepatan itu bisa maksimum apabila harga kosinus itu paling besar. Seperti kita ketahui, kosinus omega T itu paling besar itu adalah 1. Jadi kecepatan maksimum itu terjadi pada saat kosinus omega T plus theta 0 sama dengan 1. Sehingga kalau kita buat persamaannya, dari P sama dengan A omega cos omega T plus theta 0, apabila cos omega T plus theta 0 sama dengan 1, maka P maksimum sama dengan omega A saja. Di samping itu, kita bisa juga menggunakan kecepatan benda yang bergerak harmonis sederhana pada sembarang posisi dengan formula PY, maksudnya P pada simpangan berapapun, kita bisa hitung dari P sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat, di mana omega adalah kecepatan sudut, A adalah amplitudo, dan Y adalah simpangan. Tentunya kalian bisa buka lagi referensi untuk mencari dari mana turunan sehingga kita bisa menghasilkan persamaan PY sama dengan omega kali akar A kuadrat min Y kuadrat. Komponen ketiga dari gerak harmonik sederhana adalah percepatan gerak harmonik sederhana. Untuk menghitung percepatan gerak harmonik sederhana, kita bisa menurunkan persamaan kecepatan terhadap waktu. Atau dalam bahasa matematika, A sama dengan dV per dt. Sama dengan D, V-nya kita ganti dengan kecepatan yang sudah kita peroleh pada slide sebelumnya, bahwa V sama dengan A omega cos omega T plus theta 0. Kemudian kita turunkan, kita tahu bahwa turunan cos itu adalah min sin, maka kan kita peroleh persamaan percepatan gerak harmonik sederhana A sama dengan minus omega kuadrat A sin omega T plus theta 0. Persamaan ini bisa kita singkat menjadi seperti kita ketahui dari slide sebelumnya, bahwa A sinus omega T plus theta 0 itu adalah simpangan. Simpangan kita simpulkan Y. Maka dari persamaan A sama dengan minus omega kuadrat A sin omega T plus theta 0, A sin omega T plus theta 0-nya itu bisa kita ganti dengan Y, karena dia sama dengan simpangan. Maka secara sederhana, persamaan percepatan gerak harmonik sederhana adalah A sama dengan minus omega kuadrat Y. Nilai percepatan gerak harmonik sederhana akan maksimum pada saat sinus omega T sama dengan 1, sehingga percepatan maksimum dari gerak harmonik sederhana yang disimpulkan AM sama dengan omega kuadrat A. Sebagai informasi tambahan, arah negatif dari A sama dengan minus omega kuadrat A sin omega T plus theta 0, kita lihat A atau percepatan gerak harmonik sederhana selalu sama dengan arah gaya pemulihnya. Seperti telah kita bicarakan di awal pertemuan, bahwa pembelajaran gerak harmonis sederhana yang dibahas hanya pada pegas dan pada bandul. Di slide ini, kita akan lebih spesifik membicarakan tentang pegas. Coba kalian perhatikan gambar pegas yang ada di samping. Sebuah pegas yang digantungi dengan benda dengan massa M, kalian lihat itu warnanya merah, dan pegas dengan konstanta K.
Seperti kalian yang telah pelajari bahwa gaya pemulih pada pegas dapat dirumuskan sebagai F sama dengan minus K kali Y, di mana F adalah gaya pemulih, K sama dengan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan Y adalah simpangan. Pada slide ini kita akan membicarakan periode pegas. Apa itu periode pegas? Periode pegas adalah waktu yang dibutuhkan oleh benda yang digantungkan pada pegas untuk berosilasi atau bergerak bolak-balik sebesar satu ayunan, atau waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut untuk bergerak dari posisi awal dan kembali ke posisi semula. Berikutnya kita akan membicarakan penurunan rumus untuk menghitung periode pegas. Perhatikan di samping ada pegas dengan konstanta K dan digantungi dengan benda yang bermassa M. Nah, karena benda ini bergerak, maka berlaku hukum Newton F sama dengan M kali A. F di sini sama saja dengan gaya pemulih, seperti kita telah rumuskan bahwa gaya pemulih pada pegas F sama dengan minus K kali Y. Ini kita anggap persamaan satu. Kemudian kita tahu juga bahwa F sama dengan M kali A, di mana A sama dengan minus omega kuadrat Y, maka bisa kita tuliskan juga F sama dengan minus M omega kuadrat Y. Ini kita anggap persamaan 2. Apabila kita gabungkan persamaan 1 dan 2, kita peroleh minus K kali Y sama dengan minus M omega kuadrat kali Y. Di sini kita lihat Y-nya dapat dieliminasi sehingga kita mendapatkan persamaan yang baru K sama dengan M omega kuadrat. Sama-sama kita ketahui bahwa omega sama dengan 2pi per T. Apabila kita memasukkan dalam persamaan K sama dengan M omega kuadrat dan omeganya diganti dengan 2pi per T, maka kita akan dapatkan persamaan periode pegas T sama dengan 2pi akar M per K, di mana T sama dengan periode pegas, M sama dengan massa yang digantungkan pada pegas, dan K adalah konstanta pegas. Mari kita lanjutkan slide ini dengan membicarakan bandul sederhana. Coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah sebuah benda bermassa M, kemudian diikatkan dengan tali yang panjangnya L, sehingga kalau benda ini kita lepaskan, maka dia akan berosilasi membentuk ayunan sederhana. Ada besaran yang penting kita ketahui dalam ayunan sederhana pada bandul, yaitu gaya pemulih. Gaya pemulih adalah gaya yang menyebabkan bandul ke posisi kesetimbangan. Kalau kita perhatikan di gambar di samping dengan uraian gaya, maka kita lihat gaya yang menuju ke posisi kesetimbangan adalah mg sin theta. Maka dapat kita simpulkan bahwa gaya pemulih pada bandul F sama dengan minus mg sin theta. Baik, selanjutnya kita akan membicarakan periode bandul sederhana. Coba perhatikan gambar di samping kanan, ada sebuah benda bermassa M diikat dengan tali yang panjangnya L. Kemudian benda ini pada saat ini mempunyai sudut theta terhadap garis kesetimbangan yang putus-putus. Kemudian benda ini mempunyai posisi atau kedudukan Y atau simpangan Y terhadap titik kesetimbangan. Karena benda ini bergerak, maka bisa kita gunakan rumus hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. F ini sama dengan gaya pemulih,
yang besarnya F sama dengan minus mg sinus theta. Kalau kita lihat dari gambar, sinus theta adalah sisi depan bagi sisi samping, maka sinus theta bisa kita tuliskan sebagai Y dibagi dengan L. Nah, apabila sinus theta kita ganti dengan Y dibagi L, maka bisa kita tuliskan persamaannya F sama dengan minus mg Y dibagi L. Kita anggap dia sebagai persamaan 1. Kemudian, dari persamaan M sama dengan M kali A itu bisa kita ganti dengan minus omega kuadrat Y, sehingga kita peroleh persamaan F sama dengan M kali minus omega kuadrat kali Y. Kita anggap persamaan yang kedua. Kalau kita samakan antara persamaan dan 1 dan persamaan 2, kita peroleh minus mg kali Y dibagi L sama dengan minus M kali omega kuadrat Y. Dari persamaan ini, M bisa kita eliminasi, dan Y juga bisa kita eliminasi. Sehingga kita peroleh G dibagi L sama dengan omega kuadrat. Dengan mengganti omega dengan 2pi dibagi T, maka kita dapatkan persamaan periode pada bandul sederhana T sama dengan 2pi akar L per G, di mana T adalah periode bandul sederhana, L adalah panjang tali, dan G adalah percepatan gravitasi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, massa benda yang digantung itu tidak mempengaruhi periode gerak harmonik sederhana pada bandul. Pada slide ini kita akan membicarakan tentang energi pada gerak harmonik sederhana. Energi pada gerak harmonik sederhana ada 3 macam. 1 energi kinetik, 2 energi potensial, 3 energi mekanik. Energi kinetik benda yang melakukan gerak harmonik sederhana adalah EK sama dengan setengah mp kuadrat. Dengan menggantikan P sama dengan omega A cos omega T, maka energi kinetik pada gerak sederhana bisa kita tuliskan sebagai setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Kita bisa menggantikan M omega kuadrat sama dengan K, di mana persamaan ini sudah kita peroleh pada saat kita menurunkan periode pada pegas. Sehingga energi kinetik pada gerak harmonik sederhana EK sama dengan setengah K A kuadrat cos kuadrat omega T. Yang kedua adalah energi potensial elastik, yaitu energi yang tersimpan di dalam pegas untuk setiap perpanjangan Y, di mana bisa kita tuliskan rumusnya EP sama dengan setengah kali K kali Y kuadrat. Dengan menggantikan Y dengan A sin omega T, maka energi potensial elastik bisa kita tuliskan sebagai setengah kali K kali A kuadrat sin omega kuadrat omega T. Apabila K kali A kuadrat kita ganti dengan omega M omega kuadrat, maka EP sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Selanjutnya kita akan membicarakan energi mekanik pada gerak harmonik sederhana. Seperti kalian ketahui bahwa energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Pada slide sebelumnya kita sudah mendefinisikan bahwa energi kinetik sama dengan setengah kali K kali A kuadrat kali cos kuadrat omega T, dan energi potensial sama dengan setengah kali K kali A kuadrat kali sinus omega kuadrat omega T. Apabila EK ditambah EP, maka hasilnya adalah setengah K kali A kuadrat dalam kurung sin kuadrat omega T plus cos kuadrat omega T. Di matematika kita pelajari bahwa sin kuadrat omega T plus cos kuadrat omega T sama dengan 1. Maka energi mekanik pada gerak harmonik sederhana EM sama dengan setengah kali K kali A kuadrat.
Atau bisa juga kita tuliskan energi mekanik sama dengan EK ditambah EP sama dengan setengah K Y kuadrat plus setengah MP kuadrat sama dengan setengah kali K kali A kuadrat.